Berlatar di tahun 2667, terlihat bumi tak lagi hijau. Pada tahun tersebut, pohon-pohon sudah tumbang semua, mengakibatkan manusia kekurangan oksigen dan hanya 15% saja manusia yang tersisa. Manusia yang tersisa tersebut sedang mengadakan penelitian untuk memulihkan kondisi bumi seperti semula. Pemeran utama kita yang bernama Ethan dan Jude, mereka bekerja di tempat pembangkit listrik yang disebut Chronicle. Mereka ditugaskan menyalakan pembangkit listrik yang ada di terowongan bawah tanah. Hanya itulah cara satu-satunya untuk membangkitkan listrik di dalam kota. Semua penduduk di sana diwajibkan membeli oksigen sintetis jika mereka ingin bertahan hidup. Di sini miris banget ya, buat bernapas saja kita harus bayar. Di sisi lain, penduduk mulai bunuh diri satu persatu karena putus asa dan tumbuhan satu-satunya harapan mereka pun telah mati. Sebuah proyek oksigen di sana pun tak punya solusi untuk masa depan. Pada saat di rumah, Ethan menonton TV dan di sana ada berita tentang ayahnya. Ayah Ethan adalah satu-satunya ilmuwan di sana yang bekerja di proyek Chronicle. Namun, ia sudah meninggal saat Ethan masih kecil. Saat ini, Ethan juga mempunyai istri yang sedang sakit radang paru-paru. Keesokan harinya, di saat Ethan sedang bekerja, dia dipanggil oleh Regina. Regina ini adalah bos di perusahaan tersebut. Di sana pun mereka berkenalan dan Ethan dibawa ke tempat yang berisi mesin waktu. Regina juga menjelaskan bahwa mesin waktu itu penemuan ayahnya. Regina berkata bahwa 11 tahun yang lalu dia dan ayah Ethan pernah mengirimkan sebuah gelombang pada mesin itu. Dan mesin itu pun kembali mengirim gelombang yang berisi tulisan "Kirim Ethan White". Mereka meyakini bahwa tulisan itu berasal dari masa depan, yaitu pada tahun 2467. Kemungkinan ada seseorang yang hidup di masa depan dan mencoba memberikan tanaman di masa depan, di mana tanaman tersebut digunakan untuk memulihkan oksigen. Akhirnya, Ethan dikirim untuk memasuki portal itu untuk mencari orang yang telah menyampaikan pesan tersebut dan mengaktifkan kembali portal di masa depan. Namun, di sini Ethan menolaknya. Jude pun mencoba untuk meyakinkan Ethan agar Ethan juga bisa menyelamatkan istrinya dan masa depan kelak. Ethan pun tiba-tiba teringat pada masa kecilnya, di mana saat ulang tahun Ethan, ayahnya memberikan alat yang melekat di tangannya. Ayahnya pun berpesan jika nanti Ethan akan berperan penting untuk menyelamatkan umat manusia. Alat itu pun sampai saat ini masih melekat di pergelangan tangan Ethan. Sebelum pergi, Ethan pun berpamitan dengan istrinya dan meninggalkan surat yang berisi bahwa dia berjanji akan pulang. Akhirnya Ethan pun pergi karena mesin portal yang di ujung tertutup. Nantinya pendaratan Ethan tak akan berjalan mulus dan Ethan pun diberikan alat untuk merekam visual dan berkomunikasi. Akhirnya portal itu pun membawa Ethan ke masa depan. Ethan melihat dirinya seperti terbang dan pada saat pendaratan, baju Ethan pun terbakar akibat gesekan dari atmosfer. Ethan di sana sangat terkesan karena begitu banyak tanaman dan pohon yang subur di sana. Ethan pun menggunakan alatnya untuk mendapatkan sinyal, namun Ethan pun gagal. Namun akhirnya alatnya berhasil melacak sebuah bangunan di sekitar sana. Dia pun menuju bangunan itu. Bangunan itu sudah terlihat sangat tua dan dia pun melihat tengkorak yang tergeletak di sana. Terkejutnya bahwa tengkorak tersebut adalah dirinya sendiri.
Saat menyalakan alat komunikasi yang lama tersebut, Ethan mendengar percakapan terakhir sebelum dirinya meninggal, bahwa dirinya akan meninggal karena tertembak. Pada malam hari, Ethan yang lapar memakan buah beracun dan membuat Ethan berhalusinasi. Ethan melihat cahaya yang jatuh dari langit dan melihat seseorang. Ethan pun di sini pingsan. Pada saat Ethan terbangun, ternyata orang tersebut adalah Jude. Di sana, Jude yang menyusul Ethan berkata dia khawatir dengan keadaan Ethan yang sendirian di sana. Keesokan harinya, mereka pun mencari pintu masuk ke bangunan tersebut. Sesampainya di dalam, Ethan melihat sebuah alat. Ethan diberikan instruksi oleh alat tersebut dan tiba-tiba di sana alat tersebut mengenali DNA Ethan dan akses mesin waktu pun diberikan sepenuhnya kepada Ethan. Di sana, Ethan merasa ada yang salah dengan alat tersebut karena lampu pada tangannya berubah menjadi hijau seperti yang dia lihat pada tengkorak tersebut. Ethan pun merasa cemas bahwa setelah dia menjalankan misi ini, dirinya akan meninggal dan mati tertembak. Tanpa sengaja, Ethan pun mengaktifkan perekaman hologram yang menampilkan rekaman 350 tahun yang lalu. Di sana dia melihat ayahnya sendiri. Karena dia melihat ayahnya yang sedang melakukan penelitian dan mengirimkan gelombang pada mesin waktu itu. Dan ayahnya pun mendapatkan pantulan suara yang berisi "Kirim Ethan White". Ethan pun di sini kebingungan yang melihat semua itu. Tiba-tiba lampu darurat di sana pun menyala. Sistem di sana mendeteksi jika portal di sana tertutup dan Jude mengajak Ethan untuk memperbaikinya. Di sini Ethan pun mulai curiga dengan Jude. Ethan meragukan tujuan Jude datang untuk menemuinya. Namun di sini Jude meyakinkan Ethan jika dia datang ke sini untuk membantu Ethan. Ketika mereka mencari daya nuklir itu, tetapi di tengah perjalanan mereka melihat kota yang telah hancur di sana. Ethan melihat pada saat itu dunia masih tergantung pada oksigen buatan. Ethan pun juga menemukan tengkorak istrinya yang sedang memegang surat yang pernah diberikan Ethan. Di sini Ethan termenung dan teringat masa lalunya. Saat itu, Ethan dan ibunya sedang dikejar oleh penjahat. Karena ibunya ingin menyelamatkan Ethan, ibunya pun tertembak tepat di lehernya. Lalu, penjahat itu pun mengambil oksigen Ethan dan ibunya. Ethan yang masih kecil di sini sangat kebingungan. Mom, wake up, Mom, jangan tinggalkan aku sendiri. Mom, wake up! Ethan yang ketakutan pun mencoba untuk pergi dari sana. Dengan tubuhnya yang lemas, lalu Jude pun datang menyelamatkan Ethan. Akhirnya Ethan pun tersadar dari lamunannya. Jude pun di sana menenangkan Ethan, tapi di sana Ethan mendengarkan kepada Jude rekaman terakhir pada alatnya bahwa Jude nantinya akan menembak Ethan. Tetapi di sini Jude meyakinkan bahwa dirinya tidak akan melakukan semua itu. Singkat cerita, Ethan dan Jude pun berhasil memperbaiki mesin waktu tersebut. Tetapi Ethan mengetahui kebenaran jika selama ini Jude bekerja sama dengan Regina. Dan akhirnya dari pertengkaran yang terjadi, Jude pun menembak dirinya sendiri. Di sini terlihat sekali bahwa Jude sudah menyayangi Ethan seperti adiknya sendiri. Ethan pun di sini sangat terpuruk. Ethan yang mengetahui rencana busuk Regina, akhirnya dia menutup portal tersebut dan mengirimkan banyak pohon untuk ditanam di sana. Tidak lupa juga Ethan memberikan rekaman kejahatan Regina yang pernah dilakukannya. Keesokan harinya, Ethan pun tidak melihat tengkorak dirinya lagi. Dia bisa tersenyum lega.
Dan dengan bahagia, Ethan melihat kota bawah sudah normal kembali, ditanami dengan pohon-pohon yang rindang. Ya, sekian dulu alur ceritanya. Maaf masih banyak kekurangan. Tetap jaga diri, cintai lingkungan, stop penebangan liar agar bumi kita akan terus terjaga. Sampai jumpa di lain kesempatan.